Shalom. Selamat pagi sahabat Tuhan yang dikasihi dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam program Pagi Bersama Tuhan, sebuah ruang sederhana untuk memulai hari dengan damai, mendengar firman-Nya, dan menikmati kehadiran Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tenangkanlah sejenak pikiran dan hatimu. Tarik nafas dalam dan hembuskan perlahan. Biarkan segala kegelisahan semalam pergi bersama malam yang telah berlalu. Hari ini adalah hari baru, hari yang Tuhan sediakan dengan kasih dan pengharapan yang segar. Sahabat Tuhan, di tengah dunia yang sibuk dan penuh hiruk-pikuk, kita sering lupa untuk berhenti sejenak dan berbicara dengannya. Itulah sebabnya kita hadir di sini untuk memulai pagi dengan menyapa Sang Pemberi Hidup, dengan doa, dengan firman, dan dengan hati yang siap menerima kasih-Nya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Jika memungkinkan, ambillah posisi yang tenang, tundukkan kepala, dan bukalah hatimu sepenuhnya bagi hadirat Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu pagi ini dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas nafas kehidupan, atas kasih setia-Mu yang selalu baru. Tuhan, kami ingin menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Urapilah setiap pendengar dengan damai dan sukacita surgawi. Kiranya melalui renungan ini, kami semakin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu lebih dalam. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang, mari kita membuka firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiranmu, sebab Tuhan akan berbicara lewat ayat-ayat-Nya. Biarlah setiap kata yang kita baca menjadi pelita bagi langkah kita hari ini. Jika kamu memiliki Alkitab di dekatmu, boleh ikut membuka dan membaca bersama perlahan, sambil merenungkan setiap kalimatnya. Namun bila tidak, cukup dengarkan dengan hati yang tenang, karena firman Tuhan akan tetap menjamah jiwamu dimanapun kamu berada. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 22-23 dan beberapa ayat lain yang meneguhkan kasih-Nya setiap pagi. 1. Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat ini lahir dari hati yang remuk. Yeremia menulisnya di tengah reruntuhan Yerusalem. Segala yang ia cintai hancur, namun satu hal tetap berdiri, kasih setia Tuhan. Kadang kita bangun pagi dengan rasa takut, kecewa, atau letih. Namun setiap kali mata ini terbuka, Tuhan sedang berkata, "Aku masih di sini, aku belum menyerah atas hidupmu." Pagi bukan sekadar pergantian waktu, tetapi bukti bahwa kasih-Nya belum berhenti menjemputmu. Ayat 2 Mazmur 143:8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu aku berharap. Daud mengerti bahwa pagi hari adalah saat terbaik untuk mendengar suara kasih Tuhan. Sebelum dunia mulai berteriak, ia lebih dulu datang kepada Bapa. Begitu pula kita, sebelum menyentuh layar ponsel, sebelum tenggelam dalam rutinitas, datanglah kepada Tuhan dan mintalah, "Ya Tuhan, biarlah aku mendengar kasih-Mu lebih dulu daripada suara dunia, sebab di sanalah kekuatan baru dimulai." Ayat 3, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Setiap pagi adalah panggilan untuk menanti-nantikan Tuhan. Seperti Raja Wali yang tidak terburu-buru mengepakkan sayap, ia menunggu arah angin yang benar agar dapat terbang tinggi tanpa lelah. Demikian juga kita, jangan mulai hari dengan terburu-buru, tetapi mulai dengan menunggu, berdiam, dan membiarkan Roh Kudus meniupkan arah yang benar. Dari sanalah lahir kekuatan baru
yang bukan dari diri kita, melainkan dari Tuhan sendiri. Ayat 4, Mazmur 5 ayat 3. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Daud tidak hanya berdoa, ia juga menunggu jawaban Tuhan. Seringkali kita terburu-buru setelah berdoa, padahal doa bukan sekadar berbicara, tetapi juga mendengarkan. Setiap pagi Tuhan ingin bicara. Mungkin lewat keheningan, mungkin lewat ayat yang terlintas, atau lewat damai di hati. Itulah sebabnya pagi adalah waktu kudus. Waktu ketika surga membuka jendelanya dan membisikkan rahasia kasih-Nya kepada mereka yang mau diam di hadapan-Nya. Ayat 5, Mazmur 30 ayat 5b. Menangis boleh semalam-malam, tetapi sorak-sorai datang pada waktu pagi. Malam mungkin penuh tangis, tetapi pagi adalah janji bahwa air mata tidak akan berlangsung selamanya. Matahari yang terbit adalah tanda bahwa kasih Tuhan lebih kuat dari gelap yang semalam. Mungkin kemarin kau jatuh, gagal, atau kehilangan sesuatu. Namun hari ini Tuhan berkata, "Anakku, aku memberi engkau permulaan baru." Dan setiap kali fajar datang, kasih-Nya pun datang menyala, membawa pengharapan baru. Sahabat Tuhan, setiap pagi adalah surat cinta dari surga. Kasih-Nya datang dalam bentuk udara yang kau hirup, pelukan hangat matahari, dan kesempatan kedua untuk memperbaiki yang kemarin salah. Bangunlah bersama kasih-Nya, bukan bersama rasa takut. Mulailah hari ini bukan dengan keluhan, tetapi dengan ucapan syukur bahwa Tuhan masih bekerja dalam hidupmu. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena kasih setiamu tidak pernah habis. Ajarlah kami memulai setiap pagi bersamamu, bukan dengan kekhawatiran, melainkan dengan iman. Pulihkan hati kami yang letih, berikan pengharapan baru dan kekuatan baru untuk menjalani hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Tuhan yang dikasihi, setiap pagi adalah undangan dari surga untuk memulai hari bersama kasih dan kesetiaan Tuhan. Jangan biarkan hari ini dimulai tanpa berbicara dengannya. Bangunlah bukan hanya tubuhmu, tetapi juga jiwamu. Sebab setiap kali engkau datang kepada Tuhan, selalu ada kasih yang baru, pengharapan yang segar, dan damai yang tak tergoyahkan. Jika renungan ini memberkati hidupmu, kami mengundangmu dengan penuh kasih untuk menekan tombol subscribe, agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam firman Tuhan setiap pagi. Jangan lupa juga untuk memberi like sebagai bentuk dukungan sederhana, agar lebih banyak jiwa dapat dijangkau dan dikuatkan oleh kebenarannya. Dan bila engkau memiliki permintaan doa atau sedang bergumul dalam masalah hidup, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kami dan saudara-saudara seiman lainnya akan mendoakanmu, karena di sini kita bukan hanya pendengar firman, tetapi keluarga rohani yang saling menopang dalam kasih Kristus. Sampai jumpa di renungan esok pagi. Tetaplah kuat, tetaplah berharap, dan tetaplah hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.